Setiap kali disentuh istri minta dijilat apemnya, apakah itu berefek kepada keharmonisan hubungan rumah tangga? Dan apakah dibolehkan dalam agama? Sebelum kita lanjut, alangkah senangnya saya jika kalian subscribe, like, dan share video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan hingga kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu ini. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua, para pemirsa setia channel ini, senantiasa diberikan keberkahan hidup, kesehatan lahir batin, kelususan rezeki, keluasan rezeki, serta dikabulkan semua hajat dan cita-cita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu dekat ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh para subscriber channel ini mengenai hal yang agak sensitif ya, namun sangat-sangat penting untuk dibahas dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Pertanyaannya adalah, setiap kali disentuh, istri meminta untuk dijilat bagian apemnya. Apakah hal ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga? Dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Nah, langsung saja kita bahas, sahabatku yang dirahmati Allah. Hal seperti ini sering menjadi perbincangan yang simpang siur di tengah masyarakat kita. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang merasa itu menjijikan. Bahkan ada yang menganggap sebagai bentuk pelecehan terhadap kaum laki-laki. Namun mari kita lihat bagaimana pandangan ulama dalam mazhab yang muktabar dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, mayoritas umat Islam di Indonesia pengikut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini ada penjelasan dari salah seorang ulama besar yang namanya disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab yang sangat dikenal di kalangan pesantren di sana disebutkan, yaitu yang artinya dibolehkan bagi seorang suami untuk menikmati istrinya dengan cara apapun kecuali di lubang dubur, bahkan walaupun dengan menjilatnya. Di sini mencakup juga menjilat apem istri ya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa selama kita di bagian dubur maka hal tersebut dibolehkan. Jadi diulangi, selama tidak di bagian dubur maka hal tersebut dibolehkan. Jadi yang dilarang adalah bagian belakang yaitu dubur ya. Nah, dibolehkan ya dalam mazhab Syafi'i tanpa perincian waktu sebelum atau sesudah hubungan, maka tidak ada alasan untuk menyatakan hal ini sebagai haram selama dilakukan atas dasar keridhaan suami istri dan tetap menjaga kebersihan. Jadi ini menyangkut dengan kesehatan juga teman-teman ya. Jika kalian lakukan hal ini, diharapkan kalian bersihkan terlebih dahulu bagian apemnya ya. Jadi apemnya itu harus bersih. Jangan sembarangan kalian jilat-jilat. Mazhab Hambali pun memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda. Dalam pandangan mereka, hal itu diperbolehkan sebelum terjadi penetrasi. Namun setelah hubungan suami istri dilakukan setelah penetrasi, maka hukum menjilat menjadi makruh, bukan haram, tapi sebaiknya dihindari ya. Ini menunjukkan bahwa para ulama pun memperhatikan aspek kebersihan dan adab dalam hubungan suami istri. Lalu bagaimana kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga? Sahabatku, kita semua tahu bahwa salah satu pilar penting dalam pernikahan adalah kepuasan dan kebahagiaan batin, baik dari pihak suami maupun istri. Ketika seorang istri memiliki keinginan tertentu dalam hubungan, dan selama permintaan itu tidak melanggar syariat Islam, maka tidak ada salahnya bagi suami untuk memenuhinya. Bahkan hal yang bisa terjadi jalan untuk merekat kasih sayang dan kepercayaan antara keduanya. Sebaliknya, jika suami terlalu menolak atau mengabaikan keinginan istri dalam hal yang dibolehkan syariat, bisa jadi istri merasa kecewa, tidak dihargai, atau bahkan merasa tidak dicintai.
Ini berpotensi menimbulkan keretakan dalam hubungan, bahkan lebih jauh. Bisa saja mendorong istri untuk mencari pendamping lain, yaitu melampiaskan emosi atau memperhatikan di luar rumah tangga. Nah, nauzubillahi min dzalik. Ingatlah sahabatku, menjaga keharmonisan rumah tangga itu adalah ibadah. Maka jika ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan pasangan kita, dan itu dibolehkan dalam Islam, mengapa tidak harus menolaknya? Tidak perlu merasa sok suci atau malu berbahasnya. Islam adalah agama yang lengkap, yang membahas semua aspek kehidupan termasuk hubungan suami istri. Ada pula sebagian orang yang mengatakan itu najis, menjijikkan. Bagaimana mungkin mulut yang biasa membaca Al-Quran digunakan untuk itu? Jawaban atas ini adalah najis itu bisa dibersihkan dan aktivitas tersebut bukan dilakukan dalam konteks ibadah. Maka tidak ada pertentangan antara keharmonisan lisan, kehormatan lisan seorang muslim dan aktivitas tersebut selama dilakukan dalam adab dan niat yang benar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa sikap suami yang perhatian terhadap kebutuhan biologis istrinya akan membuat istri lebih tanduk, lebih lembut, dan lebih patuh. Itu karena dia merasa dicintai, dihargai, dan disayangi. Hubungan batin yang sehat akan mempengaruhi besar pada hubungan lahir, termasuk dalam komunikasi dan kerjasama dalam rumah tangga. Nah, penutup dari bit teori ini, jadi sahabatku, mencilan kemaluan istri dalam konteks hubungan suami istri adalah hal yang dibolehkan dalam Islam, terutama dalam mazhab Syafi'i yang kita anut. Jangan ragu untuk menunjukkan kasih sayang kepada pasangan dalam bentuk yang dia inginkan, selama tidak melanggar syariat. Dengan begitu, rumah tangga akan lebih harmonis, penuh cinta, dan dijauhi dari godaan dan keretakan. Semoga penjelasan ini bisa menjadi jawaban yang bisa atas pertanyaan yang sering diajukan, dan bisa menjadi bahan renungan bersama dalam menjaga rumah tangga tetap sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, di sini alangkah baiknya sebelum kita akhiri, kalian like, subscribe, dan share video ini agar yang lainnya juga mengetahuinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.